Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang ekspansi kebudayaan Indonesia. Belakangan ini kita mendengar tentang uh, orang Thailand lagi tren makan seblak. Makan seblak, mereka tergila-gila dengan seblak. Terus ada juga lagi tren nyanyi-nyanyi Indonesia di Asia Tenggara ini. Banyak di Thailand, terutama di Thailand, lagu-lagu Indonesia dari musik-musik dangdut dan lain-lain, pop dan lain-lain. Kemudian ada juga tren motor. Di sana dikenal dengan nama Indo Style, gaya Indo. Kita punya gaya tersendiri. Terus kita juga punya pacu jalur yang mendunia, Om Toilet Om, banyak lagi, dan kita perlu kembangkan lagi dan kita jaga tren ini untuk mengalahkan tren-tren Korea. Mereka punya Hallyu, kita harus mengalahkan mereka. Kita bangsa yang berwarna, yang kreatif, karena kita penuh warna. Kita disatukan dalam keberagaman. Kita punya banyak suku, banyak bangsa yang bersatu dalam Indonesia. Kalau di Korea mereka cuma satu warna. Kalau Indonesia kita penuh warna. Kita bisa angkat angklung, kita bisa angkat keris, kita bisa ekspansi tempe ke seluruh dunia. Indomie seluruh dunia sangat terkenal. Kita perlu kembangkan ini, ekspansi terus kebudayaan Indonesia. Karena dalam buku-buku sejarah kadang kita dibilang banyak pengaruh dari Cina, dari India. Oke, saat ini kita berbicara tentang pengaruh Indonesia ke dunia pula. Nanti kita kembangkan bahwa beras-beras Indonesia kita ekspor. Kita bisa ekspor. Kita tentang bahasa juga. Seperti kemarin tentara Indonesia yang bertugas di Afrika, mereka mengajarkan anak-anak Afrika bahasa Indonesia itu sangat keren. Saya bangga sekali. Dan kita harus ingat, bangsa kita ini bangsa besar, dan diaspora kita itu luar biasa banyak di luar. Di Belanda keturunan Indonesia paling banyak, di Suriname keturunan kita banyak, di Kalonia Baru, di Cape Malay, Afrika Selatan, ada juga di Sri Lanka, ada juga banyak, pokoknya banyak, seluruh dunia banyak. Jadi mereka harus kita ekspor, kita kuatkan lagi identitas mereka, seperti bahasa mereka. Kita harus kuatkan lagi. Kita kenalkan bahasa Indonesia kepada mereka, karena mereka bahasa yang sudah luntur. KBRI harus merekrut orang-orang keturunan supaya cinta Indonesia, cinta tanah air mereka. Adanya program naturalisasi pun menguatkan mereka juga, bahwa kita berpengaruh ke dunia ini.
Kita adalah bangsa besar yang tersebar. Kita perlu kuatkan identitas kita kembali. Kita harus menjadi super power. Jangan cuma Amerika, kita punya kekuatan juga. Bangsa kita, bangsa besar, kita punya kekuatan. Kita punya bahasa tersendiri. Kalau Amerika masih menggunakan bahasa Inggris, kalau kita bangsa yang kuat ini punya bahasa tersendiri, kita punya kekuatan di bidang kebudayaan. Kita harus kembangkan. Terus diplomasi kebudayaan harus perkuat kembali. Kita bangun di setiap negara itu perkampungan Indonesia. Di Mekah atau di mana di Afrika ada perkampungan Indonesia. Seperti kalau Chinatown, itu orang Cina kan. Kita pun harus gitu juga. Rumah Indonesia, kampung Indonesia, kita harus kembangkan itu. Dan bahasa kita ini sudah menjadi bahasa ke-10 resmi UNESCO. Jadi kita harus berbangga dengan ini dan menjadikannya sebagai pemacu untuk mengembangkan tren ini ke seluruh dunia. Kita warnai dunia ini dengan warna merah putih. Di zaman dahulu kita juga pernah punya pengaruh yang kuat, seperti Dalai Lama. Masih ingat mereka pada Indonesia karena Atisa Dipanankara yang pernah belajar di Sumatera pada guru Indonesia Dharma Kirti. Kemudian mereka mengembangkan Buddhisme di Tibet. Gelombang kedua di Tibet, menciptakan aliran Kadampa, kemudian baru jadi Gelug yang sekarang ada Dalai Lama. Gurunya Lama Serlingpa di Sumatera, gurunya Atisa, yaitu Dharma Kirti. Dan juga kita layar bercadi, perahu bercadi itu dari Indonesia. Tren-tren Indonesia kita perlu kembangkan. Mereka sampai di India, sampai di mana-mana ada yang perahu bercadi. Itu Indonesia, pengaruh dari Indonesia, karena bangsa Indonesia ini mayoritasnya adalah Austronesia. Dan kita juga, orang-orang kita di Madagaskar itu harus diperkenalkan bahasa Indonesia kembali, karena secara genetik dan secara bahasa mereka berasal dari Kalimantan. Dan kita perlu kembangkan bahasa Indonesia, masakan Indonesia, pokoknya tren-tren Indonesia harus mendunia. Kita mulai dari diaspora kita dulu. Dari diaspora itulah nanti akan berkembang. Seperti pemain naturalisasi, kita ajarkan lagi mereka bahasa Indonesia, kenalkan lagi mereka kebudayaan Indonesia, masakan Indonesia. Dan sekarang mereka bermain di Liga Belgia, di Liga Belanda, di Liga Inggris. Itu sangat positif. Dan kalau bisa kita, pemerintahan kita Indonesia ini kerjasama dengan Belanda dan menjadikan
bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Belanda, karena mereka dulu pernah menjajah Indonesia. Sekarang gantian kita harus ekspansi kebudayaan kita kepada mereka, dimulai dari bahasa dulu. Dulu mereka menjajah secara fisik, sekarang kita menjajah secara budaya. Kita harus menjadikan bahasa Indonesia bahasa kedua di Belanda. Karena mereka sudah minta maaf, tidak cukup minta maaf, harus diterapkan bahasa Indonesia kepada mereka. Untuk mengembalikan artefak, mereka sudah mengembalikan ribuan artefak dari Belanda sebagai tanda maaf. Namun itu belum cukup. Kita harus meletakkan bahasa kita di sana sebagai bahasa kedua. Itu baru keren, itu baru diterima maafnya. Oke, kita tidak mau memperpanjang lebar dan kita harus menciptakan tren Indonesia tersendiri. Film-film Indonesia banyaklah kita kembangkan lagi, kita pengaruhi dunia, ekspansi kebudayaan kita, makan Indonesia, kita ekspansi kepada mereka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.